Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya Billy di dalam program Pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya di dalam program ini kita akan membahas topik-topik yang menarik seputar firman Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni membahas aturan mengenai makanan haram masih berlakukah sampai hari ini. Mari kita siapkan hati dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, ayo kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kasih setiamu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami merasakan Engkau menuntun kami di dalam seluruh kebenaran, Engkau menuntun hidup kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, mengurapi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau dengan kerendahan hati belajar biar Tuhan menyingkapkan segala yang terselubung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap membaca merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, sekarang kita mau melihat bagaimana aturan mengenai makanan haram dari sudut pandang kitab Perjanjian Baru. Kalau kita ingin melihat bagaimana pandangan Tuhan Yesus Kristus terhadap makanan haram, kita bisa membaca di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berkata, "Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, bebal. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, dari sudut pandang Tuhan Yesus itu sangat jelas bahwa Tuhan itu selalu menjelaskan sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang batiniah, sesuatu yang rohani. Sementara orang-orang Yahudi yang diwakilkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka selalu menggembar-gemborkan peribadahan yang menekankan perkara-perkara lahiriah, hal-hal yang fisik. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang menajiskan seseorang itu bukanlah apa yang masuk ke dalam mulutnya, karena itu akan terus berjalan di dalam sistem pencernaannya, tetapi yang keluar dari hati, dendam, kebencian, segala macam perzinahan yang ada di dalam pikiran, itu yang menajiskan seseorang. Sehingga ayat di dalam Markus pasal 7 ini, semua orang bisa menyimpulkan bahwa Yesus dengan serta-merta menyatakan bahwa semua makanan itu halal untuk dimakan. Nah, kemudian setelah Yesus, di dalam pelayanan para rasul, khususnya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka menyadari bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi dan sekaligus dibatalkan oleh penebusan Kristus. Sehingga di dalam kehidupan pelayanan mereka tidak lagi menekankan orang untuk hidup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Demikian pula saat Roh Kudus secara pribadi menyatakan kehendaknya kepada Rasul Petrus, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 10, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, sebenarnya pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Petrus ini adalah bicara soal pelayanan mereka kepada bangsa-bangsa di luar Israel yang seringkali disebut sebagai bangsa kafir. Bahwa Tuhan berkenan untuk juga menyatakan anugerah keselamatannya kepada bangsa-bangsa yang di luar suku Israel. Sementara Tuhan memberikan pewahyuan melalui perumpamaan, yaitu binatang yang haram
yang disuruh Tuhan agar disembelih dan dimakan oleh Rasul Petrus berkata bahwa ia tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau tidak boleh menyatakan haram sesuatu yang Tuhan nyatakan halal. Ini juga menjadi acuan bagi jemaat perjanjian baru, bahwa tidak ada lagi hukum Taurat yang berlaku mengenai makanan yang haram dan halal. Bahwa semua makanan itu dinyatakan halal. Tetapi bukan berarti tidak ada aturan di dalam perjanjian baru, sebagaimana yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-15. Di sana para rasul memberikan perintah atas konsili mereka, konsili para rasul, konsili para murid pada waktu itu, yang diteguhkan tentunya oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 19 dan 20 berkata begini, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kesulitan yang ditimbulkan ini maksudnya begini, bangsa lain yang sudah diselamatkan, yang menerima Kristus di dalam hidup mereka, tidak perlu mereka tuntun untuk menuruti dan mentaati hukum Taurat sebagaimana orang Yahudi. Tetapi kepada mereka diberikan sebuah aturan supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, kemudian dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini diteguhkan kembali masih pada pasal yang sama, yaitu pada ayat 28 dan 29 yang semakin ditegaskan dengan kata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Dan pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 25 berkata, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, sekarang kita mau belajar dulu ketiga hal yang diperintahkan oleh para rasul hasil konsili daripada murid-murid Kristus ini, yang menghasilkan, pertama, mereka tidak boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi pada waktu itu ada praktek-praktek penyembahan kepada berhala di mana orang itu akan membawa yang namanya sesajen atau sesajian berupa daging-daging binatang. Karena ini merupakan kebiasaan-kebiasaan mereka untuk masuk di dalam rumah-rumah atau kuil-kuil peribadatan, kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewi, di mana di situ ditaruh makanan dan setiap orang yang datang ke kuil itu boleh memakan daging dari binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Ini yang dilarang oleh para rasul. Kemudian yang kedua, para rasul melarang orang-orang percaya itu untuk makan makanan yang berasal dari darah. Kalau kita meneliti secara medis, ini memiliki landasan atau dasar yang kuat, saudara ya. Makanan yang berasal dari darah itu tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Darah itu adalah sumber berkembangnya kuman-kuman. Darah juga bisa mengeluarkan racun yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Darah juga mengandung asam urat yang tinggi. Dan hal-hal ini yang ingin diajarkan oleh para rasul kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Daging binatang yang mati dicekik atau daging binatang yang mati lemas atau mati tenggelam itu juga dilarang oleh konsili dari para rasul itu. Karena alasannya jelas ya, hewan yang mati lemas atau mati tercekik, mati tenggelam, itu darahnya akan mengalami pembekuan di dalam otot-otot dagingnya, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, binatang yang sudah mati dan darahnya itu tidak keluar atau tidak ditumpahkan, itu dengan berjalannya waktu, darah itu akan mengeluarkan racun di dalam tubuh binatang yang sudah mati tadi. Racun itu akan meresap di dalam otot-otot dan di dalam daging binatang itu, sehingga akan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Hewan atau binatang yang dagingnya seger itu menurut hukum Taurat itu dengan cara disembelih, dan secara medis itu memang benar, saudara ya. Daging yang segar yang disembelih, yang darahnya itu dicurahkan atau ditumpahkan keluar, di mana daging-daging itu bersih dari darahnya, itu sangat minim
yang namanya sakit penyakit, racun, atau kuman-kuman. Dan yang terakhir, perintah dari para rasul ialah supaya orang-orang percaya itu menjauhkan diri dari yang namanya percabulan, termasuk dari percabulan rohani, yaitu penyembahan kepada dewa-dewi atau berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita, yakni membahas aturan mengenai makanan haram masihkah berlaku sampai hari ini. Saya percaya saudara boleh mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan, bahkan pemahaman dan wawasan yang baru yang akan melengkapi di dalam pertumbuhan rohani saudara yang sehat. Saya berdoa supaya di kesempatan kali ini saudara boleh memaknai hal perihal mengenai makanan haram dengan lebih bijak, terutama saudara boleh menjaga diri saudara, menjaga kesehatan saudara dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab di mana saudara memuliakan Tuhan melalui tubuh saudara. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab, dan kita akan terus membahas hal-hal seputar kebenaran firman Tuhan yang boleh membantu kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya percaya damai sejahtera menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Wow.